Assalamualaikum, jumpa lagi di channel saya teman-teman. Terima kasih sudah nonton video saya. Semoga kita semua dalam keadaan sehat, bahagia, dan selalu diberi kemudahan rezeki ya. Amin. Oke, pada video kali ini saya mau refill perbumbuan dapur dan kebutuhan dapur saya di tempat baru ini yang sudah saya beli di Shopee kemarin ya teman-teman. Perintilan murah meriah yang sudah saya dapatkan dari Shopee ada di video saya sebelumnya ya. Kalau mungkin yang belum nonton bisa dicek untuk link-link yang saya beli kebutuhan ini ada di video kemarin. Dan ini semua wadah-wadahnya mau saya bersihkan terlebih dahulu. Saya cuci semuanya supaya terhempas dari noda dan kotoran lainnya ya teman-teman. Ini nanti juga wadah-wadahnya mau saya keringkan terlebih dahulu. Saya jemur dan saya elap-elap juga. Baru nanti saya isi dengan stok-stok perbumbuan atau bahan-bahan dapur yang sudah saya sediakan, yang sudah saya siapkan ya. Karena Masya Allah banget, ini adalah kali pertama saya punya wadah-wadah yang imut-imut cantik-cantik seperti ini. Jadi kali ini saya benar-benar sangat excited banget dalam bersih-bersih dan dalam merefill ya teman-teman. Soalnya sebelumnya itu saya kalau misal punya stok bahan-bahan atau perbumbuan dapur itu kadang langsung saya jadikan satu di toples, jadi satu saset, beberapa saset itu jadi satu toples, sehingga lama-kelamaan tuh jadi menggumpal gitu ya. Dan ini alhamdulillah bisa beli toples imut-imut seperti ini tuh selain ada yang dari bahan kaca, ada yang dari bahan akrilik, dan juga ada yang dari bahan keramik ya teman-teman. Jadi usahakan semuanya harus dicuci sebelum diisi dengan apapun itu ya teman-teman. Nah, ini ada botol saus juga dari plastik, sudah selesai saya cuci, dan ini proses penjemuran untuk agar bisa kering maksimal ya teman-teman. Nah, sambil menunggu si toples-toples yang saya jemur tadi kering, ini saya mau membuat catatan-catatan atau keterangan per toples itu isinya apa aja ya teman-teman. Karena kan tidak semua dari berbahan kaca, jadi ada yang langsung kelihatan dari luar, ada yang tidak langsung kelihatan. Nah, supaya tidak bingung kita dalam pengambilan saat dibutuhkan, ini saya mau buat catatan seperti ini pakai spidol warna putih dan stiker ya. Ini alhamdulillah tuh stikernya kemarin dapat gratisan dari saya beli toples yang berbahan kaca yang besar yang saya buat tempat tepung nantinya. Nah, ini tulisan saya seadanya ya teman-teman, belum bisa nulis yang rapi dari dulu sampai sekarang, tapi insya Allah ini bisa membantu ya dalam pengambilan kita nanti, bisa mempermudah, amin. Nah, ini alhamdulillah udah selesai keterangan yang saya buat. Kemudian ini untuk toples-toples yang saya jemur tadi alhamdulillah sudah kering semua, sudah saya pastikan tidak ada lagi air-air di dalamnya atau kotoran-kotoran, karena jangan lupa dielap-elap juga ya. Dan alhamdulillahnya cuaca hari ini tuh sangat cerah banget, jadi tadi cuman saya jemur kurang lebih waktunya setengah jam aja ya teman-teman, atau 30 menit, karena kalau kelamaan kita menjemur juga nggak bagus ya, nggak baik untuk si kacanya juga, takutnya nanti malah pecah, soalnya kacanya ada yang tebal dan ada yang sedang. Nah, ini bumbu-bumbunya sudah saya sediakan apa saja yang mau saya refill. Kemudian ini saya mau mulai dari yang toples kecil imut ini terlebih dahulu ya. Ini tuh kemarin harganya 11 ribuan, tapi saya sangat suka banget di toples ini karena dia tebal, dia juga dalemannya tuh ada kayak saringannya ini, jadi sangat membantu banget kalau misal kita mau buat wadah garam atau mungkin bubuk-bubuk instan, itu bisa lewat dari lubang-lubang kecilnya. Dan kalau misal untuk yang per bijian seperti ini juga disediakan lubang yang besar ya, jadi tinggal nanti kita kupas aja. Nah, ini yang pertama ialah biji ketumbar.
Kadang saya masih bingung ya penyebutannya biji ketumbar dan merica, jadi masih kebolak-balik. Tapi alhamdulillah tuh sebenarnya saya sudah paham ya, yang ketumbar yang mana dan yang merica yang mana. Cuman kadang suka kayak kebelibet gitu. Oh iya gitu. Nah, ini kemarin saya beli biji ketumbar tuh harganya 2000. Iya 2000 dapat segini ya. Jadi pas di toples kecil ini. Nah, ini tutupnya yang saya maksud ya teman-teman. Jadi yang lubang besar ini kita buang atau kita ambil biar si bijinya bisa keluar ya. Sehingga kita tidak terlalu lebar dan tidak terlalu kecil saat mau mengambil si bumbu ketumbar atau biji merica. Nah, ini saya coba goyang-goyangkan ke bawah, ternyata nggak bisa keluar ya kalau misalnya yang lubang besarnya ini tidak kita buang. Jadi emang untuk lubang kecilnya tuh diperuntukkan yang khusus bumbu-bumbu bubuk atau bumbu-bumbu instan, garam atau yang lembut-lembut gitu ya teman-teman. Nah, ini sudah selesai di satu toples. Baru satu toples tapi kayak lama banget ya teman-teman. Karena ini sangat-sangat momen pertama kali ya saya bikin video refill juga, dan kali pertama juga saya punya toples sebagus ini. Kemudian ini yang kedua tuh saya isi dengan biji merica. Takut lupa, ini adalah biji merica. Kenapa saya menyediakan biji dan bubuk? Karena kadang tuh kalau untuk yang biji seperti ini saya gunakan untuk yang bikin sop atau bumbu-bumbu yang harus aromanya tajam ya, itu saya lebih suka menggunakan yang masih bijian seperti ini. Tapi kalau misal yang pengen cepet-cepet atau mungkin masak yang simple, itu lebih bagusan, lebih ringan, lebih mempermudah memakai yang bumbu bubuk ya, ladaku atau mungkin ketumbar bubuk itu kan ada. Nah, ini saya sediakan juga untuk mericanya. Tadi saya beli harganya 5.000 ya, dapat setengah toples, jadi emang agak mahal untuk merica. Nah, tadi tuh saya ada sisa dari stok kemarin-kemarin, alhamdulillah masih ada stok, jadi saya jadikan satu sekali ya. Kemudian ini yang ketiga saya mau isi untuk yang bubuk-bubuk ya teman-teman. Ini tuh karena saya baru kali pertama kemarin juga beli belanja bulanan di agen di warung gitu ya teman-teman, di toko yang dekat rumah. Jadi saya kayak kurang banyak tanya apakah ada lada yang sasetannya besar atau tidak, sehingga saya kemarin beli yang sasetan 1000-an semua ya, dari lada, dari Royco, terus kecap itu yang kecil-kecil. Jadi saat refill seperti ini lumayan butuh waktu banget ternyata ya teman-teman. Jadi next ke depan untuk teman-teman juga kalau mau refill bisa beli yang sasetnya lebih besar ya, agar bisa lebih cepat waktunya. Soalnya kalau misal nggak kita refill itu kadang suka di wadahnya atau di sasetannya ini tuh dia jadi kayak menggumpal gitu ya. Nah, itu kan sayang banget kalau nggak bisa kita pakai dan akhirnya kebuang. Selain menggumpal juga kadang kayak mencair gitu kan ya, ada kayak airnya dikit. Jadi saat kita butuh cepat-cepat tuh kayak gemes banget, akhirnya kita ambil yang baru lagi. Nah, itu kan jadi kayak mubazir gitu ya. Sehingga setelah belajar dari pengalaman kemarin yang melihat bumbu di wadah atau di saset itu menggumpal, akhirnya ini saya bikin stok-stoknya di wadah seperti ini ya teman-teman. Emang sih di awal kita harus nabung ya untuk beli perbotolan atau perwadahan seperti ini, tapi insya Allah kedepannya jadi bisa buat kita lebih hemat dan lebih aman untuk pertumbuhan kita. Ini alhamdulillah 6 toples kecilnya sudah saya isi, ada kunyit, ada sayur asam juga ya teman-teman. Jadi yang bubuk-bubuk itu saya usahakan saya isi di wadah yang kecil seperti itu tadi. Kemudian ini wadah toples kaca yang besar mau saya isi dengan
pertepungan, karena meskipun saya belum begitu bisa buat perkuean, tapi sehari-hari itu saya lebih sering banget bikin lauk pauk atau apapun itu yang ada tepung-tepungnya ya teman-teman, seperti bikin tempe tepung atau tahu tepung atau bikin rolade atau mungkin ayam crispy. Alhamdulillah anak saya tuh suka banget kalau dibikin yang crispy yang kering-kering dengan tepung ya teman-teman, sehingga emang di rumah tuh harus ada stok tepung seperti ini. Jadi ini saya ada beberapa macam stok tepung ya, mulai dari tepung terigu, tepung beras, tepung tapioka. Nah, tepung tapioka itu sendiri kadang saya buat campuran ya, untuk kalau misal bikin udang crispy atau ayam crispy itu lebih bagus kita kasih campuran tepung tapioka sedikit agar dia bisa menempel dan kayak lebih kriuknya tuh tahan lama gitu. Tepung tapiokanya ini saya beli setengah-setengah ya, seperti tepung terigu, tepung beras juga setengah-setengah. Jadi wadahnya ini masih muat banyak, jadi masih ada sisaan di plastik. Nanti saya simpan di kulkas agar lebih awet juga ya teman-teman. Biasanya saya tuh kalau telur tepungan atau mungkin sisa-sisa stok bumbu yang sudah dibuka yang emang tadinya ada wadah untuk stok dan akhirnya masih ada sisa, jadi saya simpan di kulkas. Nah ini alhamdulillah 2 toples sudah keisi, kayak lama banget emang ya teman-teman. Jangan bosan-bosan nonton video saya ini ya teman-teman, karena refill ini sendiri tuh juga bisa membuat kita jadi lebih semangat untuk belanja. Ingat-ingat kebutuhan apa lagi yang mau dibeli yang emang bener-bener urgent, yang emang bener-bener harus ada stok di rumah ya. Soalnya kalau misal enggak dibuat stok seperti ini atau kalau enggak diwadain seperti ini tuh kadang suka bingung saat sudah di toko atau di warung atau di supermarket mau beli apa tanpa ada catatan. Nah kalau misal udah di wadah-wadah seperti ini kan insya Allah kita bisa sambil ngebayangin ya, oh toples saya yang ini kosong, jadi harus beli ini beli itu. Nah ini yang terakhir toples besarnya saya isi dengan tepung panir atau tepung roti. Cuman karena ini tuh yang bentuknya masih besar, jadi nanti kalau misal mau dihaluskan bisa di blender ya teman-teman. Dan ini waktunya toples yang agak kecil lagi, yang putih, warnanya putih. Dan ini yang pertama mau saya isi dengan Maisis dari Indomaret. Murah banget ya teman-teman dibanding dengan merek yang lain. Ini tuh harganya 11.000, isinya 220 gram. Jadi bisa muat untuk beberapa toples, tapi ini saya kasih 1 toples aja, sisanya saya simpan di kulkas. Nah ini tutupnya juga sangat rapat banget, sangat bagus banget, sangat estetik. Dan untuk stikernya mau langsung saya tempel ya, yang tadi tuh saya kelupaan teman-teman, harusnya kan langsung dikasih stiker ya agar kita nggak kerja 2 kali, tapi ternyata saya baru keinget di tengah-tengah ini. Jadi emang bener ya kata orang tua dulu tuh, kalau kita mau mengerjakan sesuatu jangan terlalu dipikirkan di awal, takutnya nanti malah kebelibet dan banyak yang lupa. Contohnya ini saya tadi di awal tuh udah mikirin ya teman-teman, aduh nanti habis berapa waktu ya saat mulai perfilman ini, karena saya sendiri menyadari pasti akan ada jeda, ada iklan dalam proses pembuatan video ya teman-teman. Nah tidak hanya kali ini sih, sebenarnya tiap kali saya bikin video tuh kadang nggak bisa langsung selesai dalam satu proses ya teman-teman, pasti butuh waktu, bisa dari pagi sampai sore atau mungkin saya lanjut dengan keesokan harinya. Nah seperti ini tadi tuh saya mulai waktunya tuh dari siang dan mau selesai tuh hampir maghrib ya teman-teman. Nah ini alhamdulillah meskipun lupa ngasih stiker di awal, tapi syukurnya di tengah-tengah keinget ya, sehingga tidak terlalu banyak lah untuk mengulang pekerjaan pagi.
Nah, ini saya sudah masuk di perafilan di toples yang akrilik ya. Ini saya tuh isinya random banget, mulai dari coklat, keju, dan ini ada butter. Untuk butternya saya taruh di sini karena kemarin saya lihat harga tempat butter itu lumayan mahal. Jadi daripada saya beli khusus untuk butter, akhirnya ya udah deh saya taruh di sini aja, yang emang saya masih ada tempat kosong ya, mau saya isi apa ya udah. Terus ini saya juga ada kemiri. Nah, untuk kemiri ini sendiri teman-teman, kalau mau lebih awet dan tetap enak dalam jangka waktu yang lama, terus punya waktu yang cukup panjang dalam perefilan, bisa disangrai terlebih dahulu ya, agar kemirinya ini bisa kering, bisa matang, baru disimpan. Nah, itu insya Allah bisa lebih enak dan tidak kayak pada hancur gitu. Ini ada teh juga sama kopi, cuman untuk kopinya ini di akhir-akhir video tuh saya ganti dengan terasi ya teman-teman, karena kopinya tidak muat. Dan ini ada di toples yang udah mau selesai ya, tinggal toples ini dan toples untuk saus. Ini adalah toples pertama yang saya beli, toples kaca, ada 6, cuman warnanya emang pink ya, hidup sendiri karena dulu waktu awal-awal boomingnya toples bumbu ini tuh adanya cuman warna pink, hijau, jadi saya milih yang warna pink. Dan ini saya isi dengan perbumbuan dasar ya teman-teman, ada garam, ada Royco, aduh mohon maaf, saya tuh dulunya pakai Royco ya teman-teman, karena mulai belajar untuk mengurangin yang bisa saya kurangin dalam aksi pemboikotan. Jadi ini saya ganti dengan Masako. Jadi ya ini saya ada Masako sapi, ada Masako ayam, terus ada kaldu jamur, dan ada gula. Terus harusnya ada MSG ya, meskipun emang saya sudah lama banget nggak pakai MSG, tapi di toples ini nanti mau saya isi dengan MSG untuk masakan yang mungkin saya makan sendiri sama suami ya. Kalau untuk anak saya tuh berusaha untuk tidak saya kasih MSG ya teman-teman, meskipun banyak banget pendapat dari beberapa ahli yang mengatakan sebenarnya nggak apa-apa dikasih MSG, karena MSG itu kan malah yang lebih alami daripada dengan kaldu-kaldu itu ada campuran bahan lainnya yang kita tidak tahu kandungannya, itu lebih bagusan yang benar-benar MSG asli apa enggak. Jadi ya udah deh saya kasih stok MSG aja. Nah, ini untuk isiannya nggak bisa penuh ya, karena saya belinya yang sasetan teman-teman. Saya masih banyak belajar kalau mau beli di agen gitu. Dan untuk isi toples ini berarti harus beli 2 saset gitu ya, karena kemarin tuh saya nggak begitu banyak tanya. Saya kayak masih takut gitu ya, mau tanya, bang ada yang kemasan besar apa enggak gitu, enggak. Kayak masih pemula, jadi ya udah deh yang ada di depan mata saya ambil. Dan untuk MSG-nya masih kosong ya toplesnya teman-teman, belum saya isi. Terus ini lanjut di perbotolan untuk saus kecap. Nah, ini saya kecapnya masih pakai Bangau ya teman-teman, karena jujur saya tuh untuk merek yang lain kurang begitu cocok. Jadi untuk kecapnya belum bisa saya ganti, kecuali saya beli kecap yang ada di kampung, mereknya tuh THB atau Babon. Nah, itu saya cocok ya, cuman di sini tuh nggak ada merek itu, adanya di kampung. Dan ini saya ada isi mayo juga, mayones, ada saus, terus nanti saya isi dengan ini yang terakhir itu saus tiram ya, saus tiram saya isi di toples ini. Isiannya juga nggak bisa penuh karena saya beli stok di kemarin di bulan ini itu per saset kecil-kecil ya teman-teman. Insya Allah nanti saya mau coba nanya ke abangnya di agen apakah ada yang saset besar gitu untuk isi ulang. Nah, ini alhamdulillah udah mau selesai, tinggal refill untuk perbawangan. Nah, ini saya paling suka banget dengan toples ini karena ini unik gitu ya teman-teman. Meskipun harganya emang lebih mahal dari yang lainnya, tapi saya rasa dengan bentuk yang sangat unik dan bahan yang bagus is okay, masih worth it ya. Tapi kalau saya bandingkan dengan harga yang khusus untuk butter,
itu saya dengan bentuk yang seperti biasa aja, kayak sayang gitu mau beli wadah butter. Akhirnya ya udah saya nggak beli wadah butter yang khusus itu, saya taruh di tempat yang biasa tadi di awal ya. Nah ini untuk bawang merah bawang putih itu muat di 1/4 kilo ya teman-teman. Nah untuk bawang merahnya masih ada sisa, jadi mungkin bisa di 1/4 lebih sedikit ya. Kalau bawang putih pas di 1/4 kilo. Dan tara, ini saya sudah selesai refill ya teman-teman. Alhamdulillah, Masya Allah, dapur saya ada toples-toples yang imut-imut dan lengkap dengan perbubuhan seperti ini. Semoga bisa lebih cantik dan lebih mempermudah, mempercepat saat memasak ya, karena tidak perlu cari-cari atau buka-buka saset lagi. Terima kasih teman-teman sudah nonton video saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.